Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pramudiono, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, menjumpai Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus yang saat ini sedang menyaksikan program Suluh Suara Penyuluh kerjasama antara Dimas Kristen Kantor Kementerian Kota Salatiga dengan Radio Betani FM 107.7 Salatiga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diberikan tema mensyukuri tuaian dan taburan. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa supaya program Suluh ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkati Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh dipersatukan dalam persekutuan di dalam program Suluh Suara Penyuluh. Dan pagi ini kami akan menyiapkan hati, baik pribadi, lepas pribadi, setiap kami yang saat ini sedang menyaksikan atau mendengarkan program Suluh dimanapun berada. Engkau bekerja, Roh Kudus berkarya di saat pemberitaan firman-Mu ini disampaikan. Kiranya Tuhan akan memimpin setiap kami untuk mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus dimanapun berada, tema renungan kita pada saat pagi ini adalah mensyukuri tuaian dan taburan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita akan belajar tentang apa itu tuaian, kemudian apa itu taburan, dan lalu apa hubungannya dan bagaimana sikap kita. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, yang terambil dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai 36. Mari kita akan membaca. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang bersama-sama merenungkan, melakukan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa itu tentang arti tuaian dan apa itu taburan? Di dalam konteks ini ya, Tuhan Yesus pada saat itu menyampaikan kepada murid-muridnya perihal tentang bahwa ladang sudah menguning. Pada waktu itu panenannya sudah siap ya untuk dituai. Apa itu? Yaitu di sini adalah jiwa-jiwa. Nah, tuaian di sini adalah jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa tuaian sudah masak, sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, di sini jiwa-jiwa yang ada di dunia ini masih banyak yang belum
percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa tuain itu banyak, namun yang menuai itu sedikit. Sehingga Tuhan Yesus berkata, mintalah kepada yang empunya tuaian untuk mengirimkan pekerja. Nah, yang dimaksud pekerja di sini adalah para penuai. Kemudian apa yang dimaksud dengan taburan? Nah, taburan di sini adalah sesuatu yang ditanam, yaitu bisa dalam bentuk firman Tuhan, juga dalam bentuk kebaikan. Ladang itu adalah medianya untuk menanam. Jadi ladang di sini dimaksudkan adalah dunia ini, Bapak Ibu. Dunia ini adalah ladang di mana seorang yang dipercaya oleh Tuhan itu menaburkan firman Tuhan. Itu adalah dunia ini, adalah orang-orang di dunia ini. Di dalam Matius pasal 13 ayat ke-37 sampai 38, kita baca di sana. Matius 13 ayat 37 sampai 38. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Nah, di sini jelas bahwa mengatakan ladang ini adalah dunia, di mana kita tinggal, di mana kita berada, itu adalah ladangnya. Nah, itu adalah arti dari tuaian dan taburan, Bapak Ibu. Ada juga taburan dalam bentuk kebaikan. Nah, kebaikan ini adalah apa saja yang kita bisa perbuat untuk orang lain. Apa saja itu, Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk materi, juga bisa dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk tenaga kita. Nah, di sana kita bisa menabur kebaikan itu. Selain tentunya firman Tuhan, ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam ayat yang kita baca tadi di awal tadi, yaitu Yohanes 4 ayat 35 sampai 36. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan ya, bahwa setiap kita orang-orang percaya itu diutus oleh Tuhan untuk menuai. Menuai apa? Menuai jiwa-jiwa ini, Bapak Ibu. Saya sampaikan tadi di depan bahwa tuainya itu adalah jiwa-jiwa. Nah, kita orang-orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus punya tanggung jawab untuk menuai setiap tuaian jiwa-jiwa ini di mana kita berada. Karena apa, Bapak Ibu? Karena orang-orang itu di luar sana yang masih belum percaya itu sedang berusaha untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Mereka berusaha dengan caranya sendiri, Bapak Ibu. Padahal kita sudah mengetahui caranya untuk bisa masuk ke kerajaan surga, untuk nantinya bisa tinggal selamanya di sana. Nah, tugas kita adalah menyampaikan, menabur firman Tuhan itu, dan sekaligus juga bisa menuai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dia bisa masuk menjadi warga kerajaan surga.
Nah, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu dan juga memenangkan mereka, memenangkan jiwa-jiwa mereka. Nah, firman Tuhan ini ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus juga tentunya Dia menghargai setiap jerih lelah dari penabur dan juga penuai. Nah, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang menjadi inti bahwa kita sebagai penabur maupun penuai itu punya sikap, ya, sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan. Firman Tuhannya ada di dalam Mazmur 136 ayat 5 dan 6. Kita baca dulu Bapak Ibu. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Mazmur 126 ayat 5 sampai 6, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mempelai Kristus dimanapun berada, ada 3 hal yang mau saya sampaikan yang menjadi sikap kita, ya, bagaimana mensyukuri akan tuaian dan taburan yang sudah Tuhan sediakan itu apa saja. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu melakukan tugas kita sebagai penuai maupun sebagai penabur itu dengan rajin, ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan tuaian dan taburannya sudah disiapkan. Nah, kita sebagai seorang penabur maupun penuai, mari melakukannya dengan rajin, Bapak Ibu. Rajin itu lawannya adalah malas. Nah, seorang yang menjadi kawan sekerja Allah, jadi kita ini adalah kawan sekerja Allah, adalah orang yang harusnya rajin Bapak Ibu di dalam melakukan setiap pekerjaan kita di ladang Tuhan, yaitu menabur maupun menuai Bapak Ibu. Dalam Amsal 12 ayat 24 sana mengatakan bahwa tangan orang yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Nah, di sini tentunya Tuhan sudah menyediakan, ya, upah bagi orang yang rajin. Nah, upahnya adalah kemuliaan di surga. Kita semua yang dengan rajin melakukan tugas kita, pekerjaan kita di ladang Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan itu. Tidak perlu kita khawatir atau meminta-minta kemudian kepada Tuhan, sudah disiapkan. Tinggal kita melakukannya dengan rajin. Itu yang dimaui Tuhan. Jangan bermalas-malasan di dalam kita bekerja di ladang Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yaitu melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan. Artinya adalah bahwa kita harus fokus Bapak Ibu di depan, di dalam kita melakukan tugas kita di ladang Tuhan, harus fokus kepada Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, kita melakukannya itu dengan fokus di depan. Jangan kita dipusingkan oleh setiap masalah-masalah hidup kita. Dalam melakukan tugas kita sebagai penabur maupun penuai ini, mari kita lakukan dengan segenap hati kita sambil kita terus memandang Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberi kekuatan kepada orang-orang yang mengasihinya. Nah, seperti ayat
Di dalam Mazmur 126 tadi yang kita baca, bahwa orang yang berjalan maju, ya, bahkan sambil menangis di sini, menabur benih, pulang akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorai sambil membawa hasilnya yang dituai itu tadi. Nah, di sana kita harus menunjukkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah menunjukkan hidup kita hanya kepada Tuhan, tidak dipusingkan oleh setiap persoalan permasalahan hidup kita, maka kita akan bisa menyelesaikan tugas kita di ladang Tuhan itu dengan baik. Itu yang dimaui Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu melakukannya dengan penuh sukacita. Melakukan dengan penuh sukacita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Diulang-ulang. Artinya ini hal yang penting, Bapak Ibu. Di dalam kita bekerja di ladang Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Kita harus selalu bersukacita, walaupun di sana ada tantangan, ada masalah yang senantiasa bisa menghambat, menghalangi kita. Namun percayalah bahwa Tuhan Yesus itu yang akan menjadikan kita kekuatan, di mana Ia memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan dalam mengalahkan setiap masalah tantangan hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita pun melakukannya semua itu dengan sukacita, karena ada Yesus yang menyertai kita. Itu yang membuat kita bisa tetap bersukacita, walaupun tadi banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi ada 3 hal ini, Bapak Ibu, dalam kita menyikapi tentang tuaian dan taburan yang sudah ada di dunia ini yang disediakan oleh Tuhan. Mari melakukan tugas kita di ladang Tuhan dengan rajin, lakukan dengan fokus kepada Tuhan, mata yang tertuju kepada Tuhan, dan mari kita melakukan dengan senang hati, dengan sukacita. Maka Tuhan yang mempunyai Tuhan itu akan bersukacita juga ketika setiap pekerja-pekerjanya melakukan semua itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah tanggung jawab kita di tengah dunia ini, di mana tuaian jiwa-jiwa sudah siap untuk dituai. Mari kita lakukan, yaitu kita menuai setiap jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, sehingga surga akan penuh dengan jiwa-jiwa yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita semua diberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan melanjutkan kebenaran firman-Mu ini untuk terus nantiasa ada dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu Saudara mempelai Kristus yang saat ini mendengar firman Tuhan ini. Jadikan kami senantiasa orang-orang yang bekerja di ladang-Mu untuk menabur maupun menuai jiwa-jiwa di sekeliling kami, ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, Tuhan mampukan kami untuk melakukan tugas kami di ladang-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dan bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap orang yang mendengar program Suluh pada saat ini. Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa permohonan kami. Haleluya, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, program Suluh pada saat ini sudah selesai, dan saya berterima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu di dalam program Suluh, sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan pada saat pagi ini. Sampai bertemu dalam program Suluh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.